Tapi kalau variabel view itu adalah kita akan memberi nama variabelnya apa, tipenya apa, lebar kolomnya berapa, kemudian menggunakan desimal atau tidak dan seterusnya. Yang di sini sudah ada. Ya. Jadi kalau dilihat seperti ini, ya, ini 1, 2, 3, 4, apa gambarnya, SPSS-nya ada di sini. Kemudian ini adalah fiturnya, apa, menunya ada di sini, 2 itu, 3 itu adalah toolnya. Kemudian 4 itu yang tadi saya katakan, 4 itu adalah baris nama variabelnya. Ini kemudian yang 5 itu adalah baris. Nah, kita nanti akan bekerja di sini nih, yang nomor 2 itu, yang menu itu. Menu itu ada titel, ada review, ada banyak katanya. Nanti saya tampilkan aslinya seperti apa di SPSS itu. Kemudian ini ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya. Itu sudah ada keterangan semua di sini, 4, ya. Value-nya misalnya 1 guru, 2 dosen, 3 missing data yang hilang, kolomnya mau diatur berapa lebarnya. Saya pikir bisa belajar secara mandiri karena memang ini sangat mudah, ya, sangat mudah untuk kita pelajari. Selain juga sangat mudah, sudah saya pandu dengan buku saya itu, maka saudara bisa melihat. Yang pertama adalah yang namanya statistik deskriptif. Seperti kita belajar statistik awal itu adalah statistik deskriptif. Yang isinya adalah bagaimana kita mencari mean, median, modus, standar deviasi, dan seterusnya. Ya. Kalau di sini banyak yang bisa kita pilih, tetapi kalau yang kita kemarin gunakan itu kan hanya mean, median, modus, sumbangan baku. Itu yang paling dipakai. Jadi saudara bisa cari apa saja yang ada di statistik deskriptif ini. Jadi situ contohkan misalkan ada 20 siswa begitu, kemudian buka SPSS-nya, ya masukkan data di sini, ya, itu ada petunjuknya. Setelah data dimasukkan di data view, kemudian pilih menu analyze, klik deskriptif, kemudian statistik, kemudian deskriptif, ya seperti ini. Jadi di sini nih, ya ini analyze-nya di sini nih. Kemudian pilih yang ini, sekian banyaknya itu. Mulai deskriptif, korelasi, regresi, ANAVA, banyak sekali di situ. Ya, tinggal pilih saja. Nah, ini kalau option ini mana dari sini, variabel tadi, ditarik ke sini, maka kolom sel yang kanan ini yang akan kita analisis. Ya, mau cari min, ya, jumlah total, simpangan baku, varian, ring, nilai maksimum, nilai minimal, kemudian simpangan bakunya, kemudian kurtosis, jadi unitnya kemiringan grafiknya, kemudian betul apa? Sing betul ya, sing Bluetooth. Mboten napa mboten sah iki. Sing Bluetooth enten. Nggih, sing mboten damel kabel maksudnya. Nggih, nggih. Nek enten nek mboten enten ngono napa? Atau saudara tidak usah mikir itu. Diklik semua itu tidak ada masalah. Kalau seperti ini pasti milih salah satu gitu ya. Tapi ini mau diklik semuanya tidak ada masalah. Ya. Kemudian continue oke, nah maka akan didapat di sini nih hasilnya nanti. Min, median, modus, simpangan baku semua akan didapat di sini. Nah kalau membuat gambar, histogram atau pilih apa ya tinggal pilih saja di sini. Ya ada option di sini, kita pilih saja di sini. Ya. Maka variabel mana yang akan digambarkan maka akan terbuat ini. Ya, histogram. Itu deskriptif, yang deskriptif ya. Kemudian ini yang normalitas.
coba semuanya. Saya tidak perlu mendetailkan satu persatu, sudah saya beri langkahnya semua gitu ya, nanti hasilnya seperti ini. Nah, yang ingin saya sampaikan yang paling utama, kemarin sudah saya sampaikan di regresi itu, bahwa selalu saudara melihat yang paling bawah. Selalu ada, setiap SPSS outputnya selalu ada signifikansi ini. Nah, selalu muncul. Kemarin sudah saya sampaikan, nilai signifikansi yang ini, itu yang diuji adalah H1. Ya. Jadi selalu yang diuji adalah H1 atau HA. Syaratnya HA diterima apabila nilai signifikansinya itu kurang dari alfa. Kalau kita menggunakan alfa 0,05 berarti ya ini harus kurang dari 0,05. Di apa namanya, di regresi kemarin sudah saya jelaskan. Ini yang uji T mengulang saja, ya, saya tidak menjelaskan detailnya karena ini prinsipnya nanti dimasukkan maka akan ketemu ya, analisis compare mean berarti kan membandingkan rata-rata dengan uji T ya, terus dan seterusnya, maka akan dapat seperti ini. Sekali lagi yang saudara lihat apanya, yang dilihat yang di belakang ini, signifikansi ini. Kalau seperti ini, karena nilai signifikansinya 0,00 berarti kurang dari 0,05, ya berarti H1-nya yang diterima. Kalau di atas tadi sudah diberikan H1, ini H1 ini ya. Ini tidak ada H0, ini H1 berarti terdapat perbedaan, maka berarti karena nilai signifikansinya ini kurang dari 0,05, ya berarti H1-nya diterima. Ya. Jadi melihatnya, kalau mau membandingkan tabel ya tidak apa-apa. Ini T hitungnya ada ketemu min 5, sekian, DF-nya sekian. Sudah dihitungkan sama SPSS kalau saudara mau melihat membandingkan T hitung dengan T tabel. Kalau seperti ini DF-nya sudah ketemu, DF itu sama dengan DK ya, DF itu sama dengan DK. Jadi derajat kebebasan. Ya. Jadi DF sama dengan DK, kalau ini mau melihat T tabel berarti T hitungnya min 5, kemudian DM-nya 9 silahkan, alfanya 0,05, kalau ini ujinya dua pihak, di sini ada tutil, artinya tutil itu berarti ujinya dua pihak. Ya. Nanti di pilihan juga ada, saudara mau pilih one tail atau tutil. Jadi kalau di sini ada tutil seperti ini, berarti ujinya dua pihak. Silakan saudara cari. T hitungnya sekian, DM-nya sekian, alfanya 5%, ujinya dua pihak. Maka akan ketemu T tabelnya berapa. Maka kalau T tabelnya sudah ketemu, saudara bandingkan, pasti nanti H1-nya yang diterima. Kenapa? Karena di sini signifikansinya adalah 0,00. Nah, tetapi kalau nanti saudara menulis, kalau skripsi atau makalah atau apa pun ya, yang melibatkan statistik itu di software tabelnya sekian, T hitungnya sekian, maka tidak perlu. Kita langsung menuju ke yang sini. Hasilnya pasti sama. Ya. Kalau ininya kurang dari alfa, ya berarti H1-nya diterima. Tidak perlu saudara membandingkan. Pak, saya ingin membuat dua-duanya ya, mau melihat membandingkan T hitung dengan T tabel, kemudian menggunakan signifikansi. Kalau mau mencoba, dipersilahkan. Tapi di dalam menulis apapun, skripsi, makalah, atau jurnal atau apapun, maka tidak perlu dua-duanya dipakai. Kalau saudara menghitung hitungan ini manual, ya gunakan T hitung sama T tabel. Tapi kalau saudara menggunakan aplikasi, ya saudara gunakan signifikansi. Nah, kalau di sini bisa minnya ketemu juga. Kalau saudara klik minnya, n-nya berapa, standar deviasinya berapa, standar errornya berapa, dan seterusnya. Maka sekali lagi tidak semua angka ini saudara gunakan.
Ya, tidak semua angka ini digunakan. Karena angka-angka ini adalah sebagian masih menjadi angka yang tidak permanen, angka yang masih menjadi angka proses runningnya. Ya. Tapi dalam statistik, di dalam SPSS, maka yang paling utama digunakan adalah ini. Kalau mau melihat minnya, ya tinggal aja dilihat di min dan seterusnya. Oke, ya, ini yang deskriptif, ini tidak sulit. Ini korelasi, sama saja. Ya, korelasi ya tinggal diklik, dimasukkan datanya, kemudian diklik analyze-nya, dicari korelasinya, karena korelasinya X1-nya 1, Y-nya 1, itu maka bivariat. Artinya korelasi tunggal. Kalau nanti X-nya 2, ya saudara cari yang korelasi ganda. Biasanya multivariat ininya. Di situ ada pilihan ya di sini. Ya, di sini ada pilihan mau menggunakan korelasi mana. Ya, di sini ada two-tail atau one-tail. Ini ada pilihan di sini nih, two-tail atau one-tail. Kalau saudara pilih dua-duanya tidak bisa, pasti harus pilih salah satu. Pilihannya adalah correlation coefficient person, kemarin sudah ya. Atau menggunakan yang lain, di situ ada pilihannya. Di sini dipilih, silahkan. Ya, maka akan menghasilkan korelasi seperti ini. Maknanya apa korelasi ini? Ya, korelasi ini adalah, ini misalkan MTK ini variabelnya matematika misalkan. Ini statistik. Maka korelasinya ada di sini. Yang ini korelasinya. 0,865. Ini sama. Ini pasti sama dengan ini, ujung ini diagonal ini sama. Jadi korelasi antara MTK dengan ASST ya, itu adalah 0,865. N-nya 10, signifikansinya 0,001 pada uji coba dua pihak. Ya. Jadi kalau di bawah ada keterangan, tidak mesti ada keterangan ini, maka ini dikatakan di situ pada bahwa korelasi signifikan pada 0,01. Kalau 0,01 signifikan, pasti 0,05 signifikan pasti. Nah, tapi selalu muncul ini detail. Jadi dua pihak, uji dua pihak. Nah, di sini pilihannya karena dipilih detail. Kalau dipilih one tail ya akan ketemu satu pihak. Karena ini ada pilihan di sini. Jadi test of signifikansinya menggunakan one tail atau two tail. Menggunakan two tail ya di sini akan muncul. Sampaikan rumus dasarnya adalah itu ya, kalau kalau tunggal ya ini sama dengan A plus BX1, kalau ganda ya ini sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2 dan seterusnya. Jadi bagaimanapun canggihnya sebuah aplikasi, maka pengetahuan terhadap kontennya itu penting. Sekali lagi bahwa apapun aplikasinya, kalau kita tidak memahami kontennya juga akan sulit. Maka kita berikan kontennya yang kemarin minimal adalah deskriptif, kemudian uji T, uji Z, korelasi regresi, ANAVA. Ya, itu sudah kita berikan. Sehingga paling tidak saudara nanti pada saat mencoba SPSS, ya, maka akan bisa. Ini kebetulan adalah regresinya adalah regresi ganda dengan dua prediktor, ada X1, ada X2, ada Y, gitu ya. Nah, kemudian seperti tadi diklik analyze, klik regresi, klik linear gitu. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian dimasukkan yang dependen mana, yang independen mana. Masuk di sini, setelah diklik nanti akan muncul di sini ya. Yang variabel independen yang X1, yang dependen Y atau sebaliknya terserah ya. Nah, pilihannya seperti ini, dependennya ini, independennya ini gitu. Jadi yang seperti biasa, kalau dependen itu kan variabel terikat, kalau independen variabel bebas atau variabel X. Ini saudara klik semua, tidak ada masalah gitu.
ini klik. Nanti semua kalau ini saudara klik akan muncul di outputnya seperti apa. Kalau saudara pilih salah satu, ya kalau misalnya plot ini tidak saudara pilih ya tidak apa-apa, maka tidak ada gambar plottingnya. Kalau statistik ini tidak dipilih, maka juga tidak ada median modusnya. Maka akan ketemu seperti ini. Nah, tetapi yang perlu saya cermati, kemarin sudah saya sampaikan di sini belum muncul ya. Untuk membuat persamaan regresi mana? Belum ada di sini. Karena saudara ingat, kalau untuk membuat persamaan regresi adalah menggunakan tabel koefisien A. Untuk melihat besar pengaruhnya ada di persamaan regresi. Tapi untuk melihat kontribusinya itu adalah R kuadrat ini yang dilihat. Atau menggunakan ini, tapi yang paling banyak digunakan adalah yang adjusted R required. R square ini sumbangannya. Jadi kalau persamaannya dilihat di pengaruhnya dilihat di persamaan regresi, membuat persamaan regresinya dilihat di koefisien A, tetapi besar sumbangannya dilihat di R square-nya. Dalam hal ini saudara lihat di sini. Yang ini yang digunakan. Ya. Sehingga variabel itu kalau di sini 0,79 artinya 79% gitu ya. Variabel itu kontribusinya segitu, sisanya adalah variabel yang lain. Jadi kalau ini adalah motivasi terhadap bebas pengalaman dan motivasi, maka pengalaman dan motivasi itu sumbangannya adalah 79%. Terhadap apa? Kita lihat variabelnya tadi apa? Variabelnya apa? Contoh tadi di sini. Sekali lagi bahwa pemahaman tentang variabel X, variabel Y itu harus benar. Sehingga pada saat memilih ini tidak bisa mengetahui, oh ini ternyata ya sumbangan variabel pengalaman dan motivasi itu 9%. Terhadap apa? Ya terhadap variabel kinerja ini. Nah, pada saat saudara memasukkan data inilah yang penting yang di sini tadi ya. Ini adalah X1 itu apa, X2 apa, Y itu apa. Kalau di sini saudara tandai X1, X2, Y berarti saudara harus paham X1 itu apa, X2 apa, Y itu apa. Karena bagaimanapun juga di akhir nanti saudara akan menyimpulkan ya persamaannya seperti apa, sumbangannya berapa. Nah, ini uji F-nya dilihat, uji F-nya apakah dan sini. Jadi dijelaskan bahwa uji simulasi dengan uji ANOVA atau uji F dapat hitung sekian dengan probabilitas kecil dari 0,05, maka regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja ya. Nah, ini untuk membuat persamaan regresi jangan lupa selalu menggunakan yang ini, kemarin sudah saya sampaikan koefisien A, kemudian diambil yang, maka kalau ini plus 919 ditambah 2,491 X1 ya dikurangi 0,466 X2. Nah, akan seperti ini. Oke, penjelasannya akan sama. Itu sebagian contoh ya, sebagian contoh yang bisa saudara kembangkan. Saya yakin generasi saudara tidak terlalu sulit untuk mempelajari SPSS, tinggal bagaimana saudara download kemudian mencoba. Sekarang saya tunjukkan bagaimana cara mengisinya. Assalamualaikum Mas. Salam. Oke.
Oh, nggak usah mas. Tugas regresi pakai SPS. Nah, Python itu sih kena, mana kalau tinang ini Regresi itu linear sederhana. Untuk tugas yang itu loh, tinang tugas kan 2. kan lo, sing ono ngarepe kuburan mas. Ya, oh kosong. Oh ya wis. Ya wis nek kosong. Nggih. Nggih pun nek kosong mas. Nggih gak apa-apa. Nggih. Nggih. Tugas 2 pakai SPS. Ini ya yang tadi saya tampilkan tadi nih ya. Jadi ini adalah tampilan SPSS pertama kali adalah penyajian data yang ini. Ya, penyajian data yang ini, kemudian tadi saya katakan ada data view ini yang besar bawah itu, kemudian ada variabel. Nah, jadi data ini tinggal masukkan saudara ini variabel 1 atau ini dulu juga boleh X1 misalnya. X1. Variabel yang kedua adalah X2. Ini adalah Y misalnya. Kemudian ini akan mengikuti ya. Kolom bawah ini monggo dipersilakan saudara mengatur desimalnya pakai 2 atau 3, lebarnya 8, kalau kurang ya saudara tambahkan, silahkan, ini pasti saudara bisa menggunakan. Mbak Dwi, ada yang ditanyakan Mbak? Ada beberapa mahasiswa yang melempar dari Zoom. Atas nama Syafira, Adelia, Jovita, Afiful Akim, Lukman, Rangga, dan Dewa. Oke, suruh Mas lagi. Oke ya, saya lanjut ya. Sekali lagi datanya ini ya, data ini silakan misalnya seperti X1, X2, X3. Tadi kan di sini saya sebut X1, X2, X3. Numerik artinya isinya nanti angka. Lebarnya 8, berarti ada 8 digit yang bisa dipakai. Kemudian desimalnya 2, mau diganti 1 ya dipersilakan ya. Ini dibiarkan saja nanan ini, kemudian kolomnya ada 8, ini rata kiri ya, pengukurannya tidak tahu dan seterusnya. Dibaca detailnya di buku saya. Oke ya. Saya tidak perlu mengisi data, saya sudah punya data yang tidak perlu saya isikan. Nanti kalau saudara mau isi ya ini diisi satu-satu. Misalkan data menanya ini 5, ini 5, ini 6 atau 7. Karena tadi desimalnya 2 ya akan membentuk desimal 2. Tapi saya coba tampilkan karena ini saya sudah ada data daripada saya ketik satu ya, maka saya buka ini folder seperti biasa saudara cari-cari ini ya, yang punya data saya adalah seperti ini. Nah, belum tampil ya? Belum. Iya Pak, belum ada. Nah, misalnya datanya seperti ini. Tentu data ini angka ini gitu ya. Itu didapatkan daripada saat saudara mengambil data di lapangan berdasarkan angket atau berdasarkan hasil tes atau berdasarkan apa, maka angkanya diambil. Kemudian tadi saya katakan analyze ini saudara klik ya di atas ini. Ini pilihannya banyak sekali sudah, ya pilihannya. Dari deskriptif, kemudian bias, tabel, compare mean, general linear, generalized linear, mixed method, korelasi, regresi, log linear. Sangat banyak, ada non parametrik, ada skillnya, ada multi respon, banyak sekali di sini. Tinggal pilih saja.
Ya. Kalau yang paling dasar tentu deskriptif ya. Saudara klik di sini, deskriptif ini, kemudian saudara klik frekuensis ini, maka variabel mana yang akan dideskriptifkan. Ya tinggal tarik aja nih ke sini, X1 tarik ke sana. Misalkan ini mendeskripsikan X1. Ya. Kemudian apa yang dimau itu apa? Oh, kuartil. Oh, persentilnya boleh. Ini pilih salah satu ya. Ini mau standar deviasi, varian, ring. Diklik semua, tidak ada masalah. Kan minimum, maksimum, standar error, ya. Ini min, median, modus, jumlah, segi, tunus itu kemiringan, kurtosis, ya, dan seterusnya. Kemudian saudara continue, grafiknya mau pakai apa, histogram ataukah pie ataukah bar, saudara klik saja ya. Formatnya saudara pilih ya, mau urut kecil terbesar kecil ya. Kemudian dan saudara silakan coba lah sendiri. Nah ini kalau saya oke, maka akan menghasilkan ini. Nah, belum nampil ya. Oke. Akan menghasilkan ini, yang saya klik tadi akan menghasilkan ini. Itu jelas ada min ya, ada min, ada standar deviasi, ada median, ada mode, ada standar deviasi, ada varian, ada skewness, ada kurtosis, karena ini deskriptif ya, semua deskriptif. Kemudian ini angka 2 itu frekuensinya ada 1, angka 25 ada 1, 26 ada 3, 27 ada 12 dan seterusnya, bisa dilihat semua di situ. Jadi cukup ya saudara memilih dari yang tadi, yang dianalisis tadi. Nah, pilih sini. Kalau mau korelasi ya tinggal aja kita coba lagi saja. Korelasi kita cari ke korelasi bivariat gitu. Di situ korelasi itu ada bivariat, ada, kita lihat. Korelasi ini ada bivariat, artinya korelasi apa tunggal, kemudian ada parsial ya, kemudian ada kanukel korelasi ganda dan seterusnya. Korelasi ini misalkan kita lihat yang bivariat, mana yang dikorelasikan, semua nih semua ya. Nah, ini kebetulan yang dipilih adalah person ya, ini tutil, kita klik ya, kita akan dapatkan korelasi yang betul. Nah, tidak terlalu berat sehingga komputer atau korelasinya, kalau korelasi X1 ini kita lihat aja X1 dengan siapa, X1 dengan X1 tentu saja ini, X1 dengan diagonal ini pasti sama dengan yang bawah, 0,01 level 2 pihak. Atau yang mau regresi ya kita lihat aja, analyze di regression mau linear gitu ya, linear atau
parsial atau dan seterusnya silakan aja. Kalau tentu yang kita ajarkan adalah yang linier kemarin. Toh, dependennya apa? Variabel bebas. variabel terikatnya Y, kita X2 kita geser semua. Ya, mau dipilih statistiknya apa saja, mau dipilih semua juga tidak ada masalah, boleh pilih saja. Nah, maka akan banyak tabel. Nah, sekali lagi ya, ada tabel model summary, ada tabel ANOVA A, ada tabel koefisien A, ada tabel collinearity diagnosis A. Tergantung kepada kita mau mengambil data untuk apa. Kalau datanya untuk menyusun, membuat persamaan regresi, kemarin sudah sampaikan menggunakan koefisien A. Ya kan? Tadi barusan kalau mau menggunakan signifikansi kita melihat ANOVA-nya. Kalau kita mau melihat kontribusinya, kita lihat model summary-nya. Ya, di materi yang saya kirim tadi sudah lengkap. Kalau seperti ini artinya sumbangan variabel X1 terhadap X1 dan X2 terhadap Y itu 0,4. Signifikan 0,00. Kemudian persamaan regresinya adalah Y sama dengan min 4,805 plus 0,36 X1 plus 0,502 X2. Sekali lagi bahwa materi tidak terlalu sulit selama sudah mencoba. Dan itu tidak ada risiko apa-apa. SPSS itu tidak ada risiko apa-apa. Mau dicoba semua tidak ada masalah. Nanti paling outputnya berbeda. Nah, outputnya di SPSS itu analisanya akan diurutkan ya. Dari atasnya diurutkan. Pertama tadi adalah deskriptif, kemudian korelasi, kemudian regresi. Nanti saya analisis apa lagi ya di bawah sini, analisis apa lagi di bawah ini, dan seterusnya. Sekali lagi, yang kita pelajari deskriptif, ya, uji T belum, kita coba saja. Komparatif itu di apa itu? Compare mean, ya. Di compare mean ini membandingkan rata-rata ini, misalkan dengan one sample t-test. Nah, mana yang mau kita bandingkan? Semua X1, X2 misalnya. Ya kita bikin saja ke sini. Kita oke. Maka akan didapat. Oh, one sample testnya, ya, ini signifikansi pada 000. Oh, berarti hasil itu tetap diterima. Yang ini, ya yang ini, nah ini. Jadi selalu yang dilihat adalah signifikansi ini. Kemudian nanti mau analisis lagi akan muncul di bawah ini. Saya menggunakan dua device karena Apple enggak bisa untuk SPSS. Sehingga saya gunakan komputer lain. Aplikasi itu kuncinya adalah mencoba. Kalau kita tidak mencoba ya tidak akan dapat. Hanya membaca materi mungkin paham, tetapi belum tentu pada saat mencoba. Kenapa? Karena banyak istilah-istilah gitu ya, yang mungkin baru bagi saudara. Terus bagaimana caranya? Ya sudah, itu dicoba semua karena ini tidak ada risiko apa-apa terhadap aplikasinya. Coba semua, tidak ada masalah. Jelas hasil analisisnya seperti apa? Seperti ini misalnya, kita tadi sudah menganalisis deskriptif ini, kemudian analisis korelasi sudah.
regresi sudah, t-test sudah. Nanti saudara mau analisis apa akan muncul di bawah ini. Jadi tidak campur dalam satu folder hasilnya. Jadi hasil analisis deskriptif tadi ya, ini saudara klik akan keluar lagi. Ini sudah klik akan keluar lagi. Klik ini akan keluar korelasinya. Sudah klik ini regresi akan keluar regresinya. T-testnya akan keluar t-test. Sudah sangat mudah belajar SPSS ini. Ya, nanti saudara analisis apa lagi akan muncul di sini, muncul di sini dan seterusnya. Oke, itu materi terakhir saya. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Ya, sekali lagi bahwa sekarang sudah tidak zamannya lagi untuk menghitung manual. Tapi bagaimanapun juga manual itu menjadi penting untuk memahami aplikasi itu seperti apa hasilnya, mau diapakan hasilnya itu tentu belajar dari manual. Tapi kalau kita sudah menggunakan dalam bentuk karya ilmiah, apakah makalah ataukah skripsi ataukah apa saja, maka kita sekarang ini sudah tidak zamannya untuk menggunakan manual. Ya, sehingga pada saat nanti misalkan saudara menyusun skripsi, minimal kan saudara pasti akan menyusun skripsi. Apabila saudara menggunakan statistik inferensial, minimal statistik deskriptif, maka ya saudara tidak perlu lagi menghitung manual minnya berapa, rata-ratanya berapa, simpangan bakunya berapa. Maka ya gunakan SPSS yang hanya dalam hitungan detik sudah keluar hasilnya. Tidak, saya selalu menyarankan kalau sudah menyusun skripsi jangan menggunakan hitungan manual karena zamannya sudah. Tapi bahwa hitungan manual itu dibutuhkan untuk memahami makna di balik hasil daripada SPSS itu maknanya apa. Tadi saudara dapat saja korelasi dengan SPSS itu langsung dapat korelasinya 0,8. Tapi 0,8 itu maknanya apa ya saudara harus paham. Di materi korelasi sudah diberikan bahwa 0,8 itu kategorinya dengan materi korelasi yang sangat kuat, hubungannya yang sangat kuat. Kemudian diuji dengan T, urutannya kan begitu. Diuji apakah signifikan atau tidak, diuji dengan T. Maka kemudian setelah itu diuji, dilihat nilai signifikansinya. Baru kita bisa menyimpulkan apakah H0 yang diterima ataukah H1 diterima. Dan memang statistik itu ujungnya adalah apakah H1 atau H0 yang diterima ataukah signifikan atau tidak. Oke, ada yang ditanyakan? Saya materi terakhir tidak banyak, tapi di pertemuan terakhir ini saya sampaikan bahwa tugas dari saya ada 2. Kalau belum ya, masih ingat saya kelas ini sudah saya beri 2 tugas. Tugas yang pertama adalah mencari contoh tentang korelasi tunggal. Tugas yang kedua adalah mencari contoh regresi tunggal. Dan silakan itu diunggah. Itu akan saya download pada saat setelah saudara selesai ujian. Ya, begitu saudara selesai ujian, ya, ujiannya kemungkinan besar adalah online. Begitu selesai ujian, saudara unggah juga hasil ujiannya, maka setelah itu saya download pada saat saya